Gempar, kini Amerika Serikat bela Palestina saat Benjamin Netanyahu jabat menjadi Perdana Menteri Israel lagi. Kenapa demikian? Amerika Serikat mewanti-wanti Israel agar tidak memperluas pendudukan dan pencaplokan ilegalnya di tepi barat Palestina. Pernyataan itu diutarakan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat menanggapi pemerintahan baru Israel yang akan kembali dipimpin ex-Perdana Menteri sebelumnya Benjamin Netanyahu. Setelah partainya Likud memenangkan pemilu 1 November lalu, 2022. Menteri dari Amerika Serikat menuturkan Washington bersumpah bakal menentang dan juga memberikan sanksi untuk kebijakan Perdana Menteri baru Israel terkait perluasan pemukiman hingga pencaplokan di tepi barat, meski Amerika Serikat Israel merupakan sekutu dekat. Dalam kesempatan itu, Menteri dari Amerika Serikat menegaskan pemerintahan Amerika Serikat di bawah Presiden Joe Biden akan bekerja tanpa henti untuk mempertahankan cakrawala harapan pembentukan negara Palestina meski peluang itu semakin redup. Kami juga akan terus dan dengan tegas menentang setiap tindakan yang merusak prospek solusi dua negara Palestina Israel, termasuk namun tidak terbatas pada perluasan pemukiman, aneksasi tepi barat, gangguan terhadap status quo tempat suci Masjid Al-Aqsa, penggusuran dan juga hasutan kekerasan, kata Blinken. Blinken memperingatkan untuk tidak mengalah pada sinisme dan terus bekerja untuk perdamaian Palestina-Israel. Lantas, kenapa Amerika Serikat khawatir soal Palestina ketika Netanyahu kembali ke pucuk pemerintahan Israel? Netanyahu merupakan mantan Perdana Menteri Israel pada periode 2009-2021. Dia dikenal sebagai musuh besar Palestina lantaran kerap menerapkan kebijakan keras dalam menangani konflik Israel-Palestina. Dia tidak pernah mendukung solusi dua negara dalam penyelesaian konflik, sebuah solusi di mana Palestina dan Israel sama-sama berdiri sebagai negara berdaulat yang hidup berdampingan. Solusi dua negara dilihat komunitas internasional sebagai resolusi konflik paling tepat selama ini demi menyelesaikan konflik Israel-Palestina yang sudah berlangsung lebih dari setengah abad. Netanyahu bahkan pernah mengatakan bahwa pembentukan negara Palestina merupakan bencana bagi Israel. Tak cuma itu, dia juga pernah marah atas keputusan Perdana Menteri sebelumnya Yair Lapid yang menyuarakan dukungan atas negara Palestina dan menilai keputusannya itu lemah. Berbeda dengan Netanyahu, Lapid justru belak-belakan mendorong penyelesaian konflik Israel-Palestina saat berpidato di Majelis Umum PBB pada September lalu. Update terbaru, Amerika Serikat berjanji akan menolak pencaplokan wilayah oleh Israel di bawah Perdana Menteri Netanyahu. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Blinken pada hari Minggu bersumpah akan menentang dan menghentikan pendudukan dan juga pencaplokan wilayah tepi barat oleh Israel. Ia juga berjanji akan menilai pemerintahan Israel berikutnya di bawah Perdana Menteri yang baru Benjamin Netanyahu berdasarkan tindakan, bukan kepribadian. Seperti diketahui, Netanyahu kembali berkuasa setelah menyepakati sebuah koalisi dengan gerakan sayap kanan ekstrem termasuk Zionisme keagamaan yang akan diberikan tanggung jawab menangani masalah pemukiman di wilayah tepi barat yang diduduki Israel. Saat berbicara pada J Street, kelompok advokasi Amerika Serikat pro-Israel yang progresif, Blinken memberikan ucapan selamat. Meski sebelumnya pernah berselisih dengan pemerintahan Demokrat terdahulu di Washington. Namun ia menegaskan jika pemerintahan Joe Biden tidak akan bekerja terus untuk menangani masalah dengan Israel yang selalu melakukan hal di luar dugaan. Amerika Serikat juga mengatakan akan terus menentang dengan tegas tindakan yang merusak prospek solusi dua negara termasuk, namun tidak terbatas pada perluasan pemukiman, pergerakan untuk mencaplok wilayah tepi barat, gangguan terhadap status quo,
dan tempat-tempat suci bersejarah, pembongkaran juga penggusuran serta hasutan untuk melakukan kekerasan, jabarnya. Blinken mengatakan bahwa pemerintahan Joe Biden akan menuntut prinsip-prinsip inti demokrasi, termasuk penghormatan hak-hak asasi manusia dan juga penegakan keadilan setara untuk semua warga. Kelompok sayap kanan dalam koalisi Netanyahu akan mencangkup Noam yang memimpin atau pemimpinnya Avi Maoz sangat menentang hak-hak LGBTQ. Netanyahu dengan cepat mengatakan bahwa Pride di Yerusalem atau pawai kelompok LGBT akan tetap dilakukan. Sementara itu, pemimpin Zionisme keagamaan Itamar Ben-Gvir yang akan memegang peranan penting dalam koalisi Netanyahu merupakan pendukung setia pendudukan Yahudi dan pernah memajang foto baru Goldstein di ruang tamu rumahnya. Sosok yang membantai 29 jemaah Palestina di Masjid Hebron pada tahun 1994. Pemilu 1 November lalu merupakan pemilu Israel yang kelima dalam kurang dari 4 tahun terakhir. Pemilu itu dilangsungkan setelah runtuhnya beraneka ragam koalisi yang berusaha mencegah Netanyahu naik kembali di tengah berbagai skandal yang melilit Netanyahu itu sendiri, termasuk korupsinya yang besar-besaran. Solusi dua negara dilihat komunitas internasional sebagai resolusi konflik paling tepat selama ini demi menyelesaikan konflik Israel-Palestina yang sudah berlangsung lebih dari setengah abad. Netanyahu bahkan pernah mengatakan bahwa pembentukan negara Palestina merupakan bencana bagi Israel. Tak cuma itu, dia juga pernah marah atas keputusan Perdana Menteri sebelumnya Yair Lapid yang menyuarakan dukungan atas negara Palestina dan menilai keputusannya itu lemah. Berbeda dengan Netanyahu, Lapid justru belak-belakan mendorong penyelesaian konflik Israel-Palestina saat berpidato di Majelis Umum PBB pada September lalu.